Baik, kita lanjutkan kembali saudara-saudara semuanya. Mohon maaf tadi agak terjeda karena saya ada tamu. Oke, kita lanjut kembali, saudara-saudara. Ini adalah materi kita pada saat ini. Saya kasih besar terlebih dahulu. Oke, tentang analisis laporan keuangan. Pada saat ini kita akan belajar 3 topik. Yang pertama konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Baik, nah oke ini lanjut saja. Analisis laporan keuangan atau yang disebut juga financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka-angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Nah, saudara-saudara, maksudnya adalah kita menganalisis laporan keuangan ini, yaitu menganalisis angka-angka yang ada di laporan keuangan dengan angka-angka laporan keuangan yang lainnya. Misalnya neraca tahun 2017, ada neraca tahun 2018, ada neraca tahun 2019, kita akan membandingkan angka-angka keuangan di antara 3 laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan laporan keuangan 2019. Itu maksud daripada analisis laporan keuangan. Dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Kita tetapkan berapa tahun kita akan menganalisis. Ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Semakin lama sebetulnya semakin bagus karena trennya bisa kita lihat. Tren itu adalah kecenderungan atau perubahan yang terjadi. Kalau hanya 1 tahun atau 2 tahun kita tidak bisa melihat tren atau perubahan daripada perbandingan angka-angka keuangan tersebut. Semakin lama semakin bagus. Apakah perusahaan itu contoh misalnya untuk aktivanya. Apakah aktivanya memang pasti berfluktuasi. Berfluktuasi itu ada naik, ada turun, saudara. Nah, dari tahun ke tahun, apakah walaupun ada naik turun, apakah cenderungnya naik, trennya naik, atau trennya turun? Nah, itulah fungsi daripada analisis laporan keuangan. Mengapa dilakukan, saudara-saudara? Maaf, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan, masa lalu, masa sekarang, dan memprediksi yang akan datang. Dan menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Nah, inilah maksud daripada analisis laporan keuangan. Kenapa ini dilakukan? Ya, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa analisis laporan keuangan ini dinilai untuk melihat kondisi keuangan perusahaan pada masa lalu, seperti tadi tahun 2017, 2018, 2019, jika memungkinkan tahun 2020, tapi karena periode akuntansi atau periode pencatatan itu adalah 1 tahun, maka tahun 2020 kan belum selesai, belum ada 1 tahun. Karena dikatakan 1 periode itu adalah selesai 1 tahun, dari Januari sampai dengan Desember. Jadi kita akan melihat menilai kondisi keuangan dari tahun 2017, 2018, 2019, dan kita bisa memprediksinya untuk tahun yang akan datang. Apakah perusahaan ini laba, atau untung, atau mengalami kerugian. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Ya, karena di neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Tentunya kekuatan perusahaan itu ada di aktiva atau kekayaan daripada perusahaan tersebut. Kelemahannya apa? Jika kita tidak bisa mengontrol biaya-biaya, tidak bisa mengontrol hutang dengan baik, maka ini akan menimbulkan kelemahan yang luar biasa dan mengakibatkan berkurangnya kekayaan daripada perusahaan. Kalau kekayaan perusahaan itu berkurang, maka kekuatan daripada perusahaan tersebut juga akan berkurang. Nah, tujuan berikutnya adalah analisis bisnis. Di dalam analisis bisnis ini ada 2 indikator. Yang pertama adalah evaluasi proyek dan berikutnya adalah evaluasi risiko.
Apa yang dimaksud dengan evaluasi prospek? Setiap perusahaan tentunya mengejar keuntungan, mengejar profitabilitas. Tujuannya apa untuk mengejar profitabilitas? Tujuannya adalah satu, yaitu menjaga sustainable atau menjaga keberlangsungan hidup dari perusahaan itu. Kalau dia perusahaannya untung, kekayaannya cukup besar, maka tadi yang dikatakan di atas adalah untuk menilai kekuatan daripada perusahaan. Maka perusahaan memiliki prospek yang baik. Prospek yang baik yang pertama, yang paling mendasar, itu dilihat daripada keuntungan. Dan yang kedua adalah dilihat dari kekayaan daripada perusahaan tersebut. Berapa kasnya, atau berapa persediaannya, berapa gedungnya, berapa aktiva-aktiva lain yang dia miliki. Nah, jika perusahaan itu memiliki kekuatan yang besar, maka prospeknya cukup besar. Apakah perusahaan itu akan menambah kapasitas produksinya, apakah akan melakukan investasi, nanti kita lihat ada keputusan-keputusan manajemen terkait dengan laba. Yang berikutnya analisis bisnis adalah kita menganalisis evaluasi risiko. Apa yang dimaksud dengan risiko? Risiko itu adalah ketidakpastian. Kalau kita bicara masalah uang, itu pasti bicara masalah risiko. Karena uang itu juga ada ketidakpastian. Maksud daripada ketidakpastian ini adalah perusahaan bisa mengalami keuntungan setiap saat, tapi dia juga akan berhadapan juga dengan yang namanya risiko, yaitu kehilangan atau loss, atau mengalami kerugian. Jadi antara laba dan rugi, itu yang disebut dengan risiko. Tidak selamanya kita bekerja atau perusahaan itu beroperasional akan menghadapi keuntungan, tapi juga akan berhadapan juga dengan yang namanya loss atau kehilangan atau minus. Nah, minus ini selalu membayang-bayangi. Tentunya tujuan daripada perusahaan selalu ingin profit meningkat terus. Tapi ingat, ada juga gejala juga akan minus. Itu yang disebut dengan risiko. Karena risiko ini selalu membayangi daripada kekayaan. Contohnya paling gampang, uang yang ada di tangan kita. Memang uang itu kalau ada di tangan kita, maka itu menjadi uang kita, menjadi kekayaan kita, menjadi kekuatan kita. Tapi hati-hati, ada juga risiko dari uang yang kita miliki. Kalau kita tidak jaga baik uang ini juga bisa hilang. Kalau kita teledor, kita tidak bisa menjaga dengan baik, maka uang ini juga akan berpindah tangan, bisa ke tangan orang lain. Mungkin jatuh, atau mungkin dicopet, dicuri. Nah, bisa aja kan, itu yang disebut dengan risiko. Kenapa? Uang itu adalah harta yang tidak ada kepemilikannya. Kepemilikannya adalah saat ada di tangan kita atau dipegang oleh perusahaan kita. Jika dia salah dan jatuh ke perusahaan yang lain, maka itu disebut dengan risiko. Penting sekali kita menganalisis bisnis ini antara prospek dan risiko, itu ada beberapa tujuan. Nah, ini yang tadi saya katakan di atas, ada pengambil keputusan bisnis. Di dalam manajemen keuangan, di dalam bisnis, tentunya evaluasi prospek atau evaluasi risiko itu penting dibaca dan dianalisis oleh beberapa pengambil keputusan. Yang pertama adalah investor, yang kedua adalah kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi. Ini maksudnya adalah apakah perusahaan ini akan meng-take over perusahaan lain atau mengambil perusahaan lain, ataukah bergabung antara satu perusahaan satu dengan perusahaan yang lain agar menjadi satu perusahaan yang sangat kuat. Kemudian direktur atau manajer, pemimpin, regulator atau pengambil keputusan atau pengambil kebijakan, eksternal auditor atau pemeriksa keuangan eksternal, karena di dalam akuntan itu ada akuntan internal, ada juga akuntan eksternal. Eksternal ini yang disewa, dibayar sesuai dengan keahliannya, dan dia memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan perusahaan A atau tertentu itu dalam keadaan baik. Nah, itu biasa dilakukan oleh eksternal auditor. Dan juga ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini juga perlu memahami tentang
laporan keuangan. Lawyer atau pengacara, ya ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan ini mengalami risiko yang cukup tinggi, ingat di sini ada risiko, bukan hanya mengambil keuntungan, menumpuk kekayaan, tapi kadang-kadang itu risiko dikatakan ini seperti bom waktu. Ya kalau dia tidak dijaga dengan baik, tiba-tiba dia akan meledak dan perusahaan akan mengalami masalah yang cukup berat. Nah biasanya kalau ada masalah, maka di sini tugasnya daripada lawyer atau pengacara, bagaimana membela apakah perusahaan ini rugi oleh karena memang operasionalnya atau rugi ada indikasi-indikasi yang lain yang mungkin tidak bisa kita pelajari pada saat ini. Nah, di sini ada kerangka pikir atau framework analisis laporan keuangan. Ada komponen dalam proses analisis bisnis. Yang paling tinggi bahwa laporan keuangan itu merupakan perusahaan bisnis yang kita pelajari, saudara ya. Nah, tentunya dalam setiap contoh-contoh laporan keuangan yang kita pelajari akan lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan bisnis. Minggu depan dengan materi yang baru, coba kita akan mempelajari laporan keuangan, contoh-contoh laporan keuangan dari perusahaan bisnis. Nah, di dalam perusahaan bisnis itu ada industri, analisis perusahaan industri, dan ada juga strategi analisis. Tentunya kita akan mempelajari perusahaan-perusahaan atau industri-industri perusahaan, kemudian strategi-strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan itu untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya. Tentunya kalau dia mau mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang baik itu jika disusun oleh akunting atau akuntan yang baik juga. Dia punya orang-orang yang mampu menganalisis accounting atau akuntansi itu dengan baik. Dari pencatatan sampai dengan pelaporan itu harus tertata dengan baik. Kemudian masuklah kepada berikutnya, fase berikutnya. Disinilah manajemen. Orang-orang manajemen yaitu financial analysis. Dianalisis oleh orang-orang manajemen, khususnya adalah manajemen keuangan. Nah, saudara-saudara mungkin saat ini sudah pada fase konsentrasi ya, pasti ada konsentrasi manajemen keuangan, ada konsentrasi manajemen sumber daya manusia, dan ada juga konsentrasi pemasaran. Jika Anda dalam manajemen keuangan, disinilah Anda berdiri, yaitu Anda adalah sebagai seorang yang menganalisis laporan keuangan. Semua bentuk laporan keuangan Anda analisis. Ada 3, seperti yang beberapa minggu yang lalu, lewat materi-materi sebelumnya. Kalau kita bicara laporan keuangan itu harus ada 3, minimal 3, yaitu neraca, laporan perubahan modal, dan laporan rugi laba. Ada juga laporan lain, yaitu laporan arus kas atau cash flow, dan ada juga laporan-laporan yang lain. Berikutnya adalah kita menganalisis prospektif. Apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Ingat tadi dikatakan, mengapa kita perlu menganalisis laporan keuangan? Yaitu kita menganalisis laporan keuangan masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Yang akan datang itu yang disebut dengan prospektif analisis. Kita akan menganalisis apa yang akan terjadi dengan laporan keuangan pada tahun yang akan datang. Itu bisa kita analisis dengan memperhatikan laporan keuangan yang sekarang dengan sebelumnya. Makanya semakin lama kita menganalisis, trennya semakin jauh, mungkin dari tahun 2010 sampai dengan 2019, kita ambil laporan keuangannya dan kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Di samping kita juga memprediksi faktor-faktor eksternal yang lainnya. Nah, di sini baru nanti kita lihat bahwa setiap laporan keuangan itu pasti ada analisa risikonya. Kita akan memprediksi atau mengestimate yaitu kekayaan atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang intristik, nilai yang sesungguhnya dari kekayaan perusahaan. Jadi di atas, di awal katakan untuk melihat kelemahan dan kekuatan daripada perusahaan. Nah, value yang paling penting dari perusahaan adalah dia mengalami kekuatan di dalam finansialnya.
Seperti itu, saudara ya. Kita akan melihat materi, kerangka pikir berikutnya adalah menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang sumber-sumber buku-buku yang perlu dipelajari, dianalisis untuk laporan keuangan. Ya, ini mungkin kita bicara pada teori-teori yang lama, di mana masih secara manual. Mengingat saat ini adalah sudah masuk ke era 4.0, di mana pencatatan laporan keuangan itu sudah secara digital. Tapi kalau kita bicara teori, maka kita akan bicara secara manual terlebih dahulu. Yaitu kita mengambil seluruh laporan keuangan dan catatan-catatan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow pada masa yang akan datang. Ini tujuan daripada kerangka pikir kita menganalisis laporan keuangan. Nah, saya kasih cepat aja, saudara. Menilai lingkungan bisnis. Apa jenis kegiatan perusahaan? Nah, ini penting sekali untuk kita menganalisis laporan keuangan. Apa jenis perusahaan? Mungkin di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita menganalisis laporan keuangan, itu penting sekali kita melihat bentuk daripada perusahaan tersebut atau jenis daripada perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini perbankan? Apakah perusahaan ini industri? Apakah perusahaan ini koperasi, asuransi? Karena kalau kita mau menganalisis laporan keuangan itu harus sifatnya sejenis. Jadi kalau perbankan, maka kita akan melihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan perbankan saja. Antara bank satu dengan bank yang lainnya. Contoh, ini contoh ya. Contoh antara laporan keuangan Bank BNI dengan Bank Mandiri. Kalau kita menganalisis laporan industri, misalnya industri rokok, antara gudang garam dengan jarum, maka jenis perusahaannya harus sama. Tidak bisa kita menganalisis antara bank A dengan perusahaan rokok. Wah, nggak bisa. Nggak bisa, karena jenisnya sudah berbeda. Jadi jenisnya harus sama. Yang berikutnya adalah strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, ini penting juga strategi-strategi apa yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Pasti setiap perusahaan memiliki ciri-ciri atau strategi-strategi yang berbeda walaupun jenis perusahaannya sama. Misalnya perusahaan perbankan, tentunya masing-masing perbankan memiliki strategi yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya adalah perusahaan tersebut berada di bidang apa. Di bidang apa ini hampir sama dengan kegiatan. Jadi perusahaan tersebut berada dalam bidang apa. Apakah dia perusahaannya di bidang asuransi? Kalau memang sama-sama keuangan, maka harus dibedakan antara perusahaan bank dan perusahaan non-bank. Kalau bank berarti perbankan, seluruh perusahaan yang ada di bawah Bank Indonesia. Kalau perusahaan keuangan non-bank seperti asuransi, koperasi, ya kan pegadaian, maka kita harus melihat bidangnya terlebih dahulu. Oke, keuangan, oke kita bedakan lagi antara apakah di asuransi, pegadaian, koperasi. Maka kalau koperasi pasti dengan koperasi, kalau asuransi dengan asuransi. Jadi harus lebih spesifik kembali. Seperti itu. Siapa pemain utama usaha tersebut? Ya mungkin ini manajernya ya. Mungkin ini secara case by case saja, saudara ya. Pemain utama itu maksudnya adalah manajernya, saudara ya. Tapi kita tidak perlu sampai sejauh itu, kita akan bicara masalah secara teoritis saja. Walaupun dalam hal-hal tertentu pemain utama itu juga bisa diperhatikan. Siapakah pesaing utama perusahaan tersebut? Ya, kita juga bisa membandingkan laporan keuangan antar perusahaan atau yang disebut dengan cross section. Jadi kalau misalnya kita membandingkan antar perusahaan, misalnya perbankan, misalnya Bank BNI dengan Bank Mandiri, nah di situ kita melihat laporan keuangan di antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang tentunya kita melihat perusahaan itu kalau bisa tipenya sama, perusahaan yang sudah besar, skalanya sudah besar, ya kan? Dia sudah lama dalam beroperasional, nah itu sangat penting sekali. Berikutnya, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier. Nah, ini sangat penting sekali kalau dalam dunia industri, karena
Hubungan yang kuat antara perusahaan dengan konsumen itu mengakibatkan kepercayaan antara konsumen dengan perusahaan. Semakin tinggi kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, biasanya perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Beda kalau perusahaan itu tidak dipercaya lagi oleh konsumen, maka cenderung biasanya perusahaan tersebut ditinggalkan oleh konsumennya dan pasti mengalami kerugian yang cukup signifikan. Berikutnya adalah bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Ya, ini penting sekali saudara. Ini yang saya sebutkan tadi di atas. Ada faktor-faktor eksternal dalam perusahaan, ada juga faktor-faktor internal dalam perusahaan. Nah, perubahan ekonomi itu adalah faktor eksternal yang dialami oleh perusahaan dari faktor eksternal di luar daripada perusahaan. Masalah regulasi dari pemerintah, masalah budaya, masalah situasi keamanan itu juga mempengaruhi daripada perekonomian suatu perusahaan, saudara ya, ekonomi mikro khususnya untuk perusahaan-perusahaan. Nah, ini sangat mempengaruhi dalam penjualan. Nah, kita lihat sekarang ini di masa pandemi COVID-19, ini juga memberikan tekanan yang cukup berat bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, mengalami tekanan yang cukup besar, sehingga mereka juga mengalami penurunan di dalam pencapaian laba, saudara ya. Itu adalah faktor-faktor eksternal. Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Ya, ini perlu diperhatikan, saudara-saudara semuanya, bahwa kita melihat potensi laba berdasarkan kondisi industri. Ada nanti di dalam teori-teori rasio, itu disebut juga dengan rasio-rasio industri. Yaitu rasio minimal yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Contoh misalnya, nanti silakan Anda mencari buku karangan dari Munawir tentang analisis laporan keuangan. Di situ ada standar minimal untuk rasio-rasio industri. Contoh misalnya untuk rasio kecukupan modal atau yang disebut dengan CAR itu singkatan, yaitu Capacity Adequacy Ratio atau Capital Adequacy Ratio, Capital Adequacy Ratio atau rasio kecukupan modal. Nah, standar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, setiap perusahaan itu minimal harus memiliki 5% dari kekayaannya itu tidak boleh diotak-atik, tidak boleh digunakan untuk menjaga kekuatan daripada perusahaan tersebut, yaitu 5%. Jadi perusahaan hanya bisa beroperasional menggunakan kekayaannya itu di atas 6%. Jika perusahaan itu memiliki kekayaan sudah minimal dan ada 5% saja, maka perusahaan ini harus mendapat warning, harus mendapatkan perhatian baik dari pemerintah maupun industri-industri yang lain untuk saling membantu agar CAR-nya itu bisa dinaikkan kembali. CAR-nya. Karena kalau sudah di bawah 5%, maka perusahaan ini nanti akan masuk dalam kategori perusahaan dalam pengawasan. Kalau diawasi tidak baik, maka perusahaannya bisa dikatakan pilot. Seperti itu. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Nah, ini memang perlu diperhatikan. Setiap perusahaan itu memiliki tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Jadi kalau kita menganalisis, jangan melihat kekayaannya atau keuntungan yang dia peroleh setiap tahunnya. Tapi kita lihat, perbandingkan antara angka-angka. Bukan berarti bahwa perusahaan itu kalau naik terus profitnya, keuntungannya naik terus perusahaannya bagus. Tidak. Tapi kita harus bandingkan juga dengan laporan-laporan yang lain. Bagaimana dengan likuiditasnya, kemampuan dia membayar hutangnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang disebut dengan likuiditas, kemampuan perusahaan membayar keuntungan dalam jangka pendek, membayar kewajibannya dalam jangka pendek, dan solvabilitas, kemampuan perusahaan membayar kewajibannya dalam jangka panjang. Kompetisi industri,
dengan industri yang lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri ya. Kompetisi itu persaingan. Jika satu perusahaan itu kuat sekali, biasanya akan berpengaruh juga kepada perusahaan yang lain. Kalau perusahaannya sangat kuat, biasanya perusahaan-perusahaan lain itu akan terpengaruh, terkontraksi yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang dia akan mengalami tidak mengalami keuntungan yang baik. Nah, kompetisi ini juga akan mempengaruhi profitabilitas. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Ya, maksudnya abnormal ini kadang-kadang dalam struktur pasar perusahaan-perusahaan itu mengalami tekanan yang begitu kuat sehingga dia tidak mengalami keuntungan. Abnormal ini maksudnya akan mengalami kebuntungan. Kebuntungan itu tidak mengalami keuntungan. Kalau keuntungannya kalau loss-nya atau kerugiannya terus-menerus, maka perusahaannya bisa dikatakan dalam kondisi abnormal atau sedang tidak stabil. Seperti itu, saudara semuanya. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Perekonomian ini adalah ekonomi secara nasional. Ini yang tadi saya sebut juga dengan faktor eksternal. Kadang-kadang perekonomian secara nasional juga mempengaruhi daripada industri atau perusahaan-perusahaan industri yang ada, saudara ya. Maka peran pemerintah di sini sangat penting sekali untuk menjaga agar ekonomi itu kondusif. Kalau ekonomi kondusif, maka perusahaan juga akan kondusif juga, labanya juga akan meningkat, dan memberikan income kepada pemerintah juga baik. Income pemerintah itu melalui pajak. Semakin tinggi pajak yang diperoleh, berarti perusahaan yang mengalami laba juga akan semakin baik juga. Seperti itu, saudara ya. Ini adalah aktivitas bisnis, saudara ya. Aktivitas bisnis itu ada banyak sekali di sini, seperti yang saya tampilkan dalam slide ini. Nah, ini adalah tugas pertama yang saya berikan kepada mahasiswa. Anda tolong mencari definisi-definisi dari, kita secara jarum jam ya, seperti pricing, strategi, promosi, proyeksi, tantangan, opportunity, kinerja manajemen, distribusi, permintaan pasar, dan kompetisi. Anda diminta untuk mencari definisi-definisi daripada masing-masing indikator dalam aktivitas bisnis ini. Karena indikator-indikator ini yang membangun aktivitas daripada bisnis. Jadi pricing, masalah penetapan harga, strategi, promosi, bagaimana kita mengenalkan produk kita, proyeksi, bagaimana kita memprediksi apa yang terjadi pada tahun yang akan datang, tantangan-tantangan, baik eksternal maupun internal, kesempatan atau opportunity, kinerja manajemen, capaian daripada manajemen, distribusi, bagaimana kita membuat sebuah manajemen yang disebut dengan supply chain management, dari bahan baku itu masuk ke perusahaan, dalam perusahaan proses, sampai keluar bahan jadi. Dari bahan jadi sebenarnya nggak selesai, sampai juga kepada konsumen. Permintaan pasar, konsumen itu maunya apa sih? Ya kan? Kalau industri otomotif, sepeda motor, seperti apa sih sebetulnya sepeda motor yang diinginkan oleh masyarakat? Tentunya masyarakat Indonesia dengan masyarakat Eropa pasti berbedalah permintaan pasarnya. Orang Indonesia mungkin suka motor yang kecil, irit, mampu membawa muatan yang cukup besar, ya kan? Tapi kalau orang Eropa lebih suka dengan motor yang besar, karena memang bodinya mereka besar, kemudian dengan kecepatan tinggi, kemudian dengan model yang luar biasa. Nah, masing-masing punya ciri-ciri tersendiri sampai dengan kompetisi. Kompetisi itu persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ini tugas yang pertama ya kepada mahasiswa. Jika Anda mendengarkan materi YouTube ini adalah tugas pertama Anda. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang menentukan daripada profitabilitas atau faktor-faktor yang menentukan bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan.
dalam satu periode. Yang pertama adalah rivalry among exciting firm, yaitu bagaimana ukuran daripada industri tersebut. Yang pertama adalah pertumbuhan industri. Yang kedua adalah konsentrasi. Yang berikutnya adalah diferensiasi, switching cost, fixed variable cost, excess capacity, dan exit barriers. Yang maksudnya dari semua indikator-indikator ini adalah bagaimana perusahaan itu mampu mengukur tingkat pertumbuhan perusahaan tersebut. Tentunya perusahaan tersebut diharapkan mampu bertumbuh mencapai tingkat keuntungan yang maksimal dan kapasitas perusahaannya juga maksimal. Sumber daya manusianya juga maksimal. Dan perusahaannya juga konsentrasi fokus kepada industri yang dimilikinya. Jika perusahaan itu adalah industri otomotif, maka dia akan konsentrasi di otomotif. Walaupun sekarang ini juga dalam era-era sekarang ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai konsentrasinya terpecah. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Jadi satu perusahaan bisa membuat jenis-jenis perusahaan yang berbeda-beda, saudara ya. Sekarang tidak heran jika perusahaan industri, dia juga bisa buka perbankan, dia juga bisa buka rumah sakit, dan dia juga bisa buka bidang-bidang lain. Tapi tetap dia harus punya satu value tersendiri. Kemudian tantangan di dalam pertumbuhan ekonomi of new extremes, yaitu skala ekonomi, distribusi, aksesnya, bagaimana relationship, hubungan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, legal barriers, yaitu masalah legalitas daripada kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, ini merupakan tantangan yang dimiliki oleh perusahaan. Skala ekonomi, ya ini tentunya peran daripada pemerintah, saudara ya. Oh, kemana? Berikutnya adalah tantangan daripada substitusi produk atau produk-produk yang lainnya. Produk substitusi atau pengganti. Nah, kita setiap perusahaan pasti berpikir jika produk yang dia hasilkan itu sudah mengalami posisi stagnan, maka dia harus mencari produk-produk pengganti. Artinya konsumen sudah tidak suka lagi, sudah mulai kurang senang dengan produk tersebut, maka dia harus mencari produk-produk substitusi yang lain. Relative price and performing. Ya, di sini perlunya ada kebijakan harga dan kinerja yang baik. Kemudian buyer willingness to switch. Bagaimana kita bisa mengganti barang-barang yang sudah tidak mendapatkan minat animo yang kuat dari konsumen, maka perusahaan-perusahaan ini harus mampu menyediakan barang-barang pengganti yang lain sehingga konsumen tetap pada posisi stabil. Nah, industri profitability ini tujuannya adalah perusahaan itu mengalami keuntungan yang maksimal. Bargaining power of buyer. Bagaimana pembeli itu mampu membeli dengan baik. Ya kan ada switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyer, volume per buyer. Oke, saya jelaskan secara keseluruhan saja, supaya bagaimana sebuah perusahaan itu mampu menekan biaya yang serendah-rendahnya agar harga itu dapat dijaga dengan baik. Jika biaya terlalu tinggi, maka ini akan berpengaruh kepada harga. Harga juga akan semakin tinggi karena harga tersebut ada beberapa indikator yang harus dibayar. Ada tenaga kerja, ada biaya-biaya yang lain, ya kan? Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, maka harga juga akan semakin tinggi. Karena dia untuk menutupi cost tersebut, baru dia akan lihat berapa keuntungan yang dia peroleh. Makanya di sini perlulah sebuah perusahaan itu menjaga agar manajemen cost itu baik, sehingga menjaga pembeli mampu membeli produk dengan baik. Berikutnya adalah bargaining power of supplier.
Nah, saudara, dalam isu industri, tadi dikatakan juga bahan baku itu masuk, kemudian proses, kemudian dia keluar menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Tentunya perusahaan akan memikirkan agar barang ini sampai di tangan konsumen itu dengan baik. Itu keluar dari pabrik itu dalam kondisi yang baik. Contoh seperti handphone. Masing-masing orang pasti punya handphone lah ya. Handphone. Nah, handphone ini pada waktu dari keluar dari pabrik sampai di tangan konsumen itu dalam kondisi harusnya sama, tidak boleh kurang. Jangan sampai keluar dari pabrik yang bagus sampai di tangan konsumen sudah cacat, sudah rusak. Nah, ini yang perlu dijaga, sehingga kepuasan daripada konsumen itu dapat dijaga dengan baik. Saudara ya, analisis keuangan atau financial analysis, proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Ya, ini hampir sama dengan di atas, saudara ya. Kalau kita menganalisis laporan keuangan dari tadi yang saya jelaskan, antara satu perusahaan industri dengan perusahaan industri yang lainnya, atau satu perusahaan industri, tapi kita membandingkan dari tahun ke tahun, ya kan? Yang penting itu ada laporan keuangannya. Laporan keuangan itu ada 3 seperti saya ulangi terus, agar Anda tidak bosan. Nah, dari laporan keuangan ini baru kita bandingkan. Antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lainnya. Kita menganalisis profitabilitasnya, kita menganalisis resikonya, kita menganalisis arus kasnya, dan ada alat-alat analisis. Kita lihat di sini sebelah kanan, ada alat analisis yang paling banyak digunakan, yaitu analisis rasio. Ini bisa kita gunakan. Ada analisis arus kas. Bagaimana kecepatan daripada kas itu. Karena kas ini adalah sebuah pos di dalam laporan keuangan yang paling liquid. Dia cepat keluar, dia cepat masuk, dia cepat keluar, dia cepat masuk. Dia cepat masuk kan ada pendapatan, ada sumber-sumber ekonomi yang masuk. Dia cepat keluar juga karena ada biaya-biaya yang harus dibayarkan, bayar hutang, bayar pegawai, dan bayar-bayar yang lain. Itu biaya-biaya. Nah, kalau arus kas tidak dijaga dengan baik, biasanya ini akan bermasalah. Seperti itu, saudara ya. Berikutnya adalah prospektif analisis. Yang dimaksud adalah prospektif analisis ini adalah bagaimana proses memperkirakan, ya kan, kejadian-kejadian yang akan datang, yang mungkin kita tidak tahu. Nah, di sini perlunya seorang analisis laporan keuangan yang baik. Dia mampu memperkirakan apa yang akan terjadi dengan keuangan pada yang akan datang, dengan membandingkan kondisi keuangan internalnya dan juga membandingkan dengan situasi ekonomi yang ada di sekitarnya, seperti tadi kita pelajari di slide-slide sebelumnya, saudara ya. Kemudian kita juga melihat lingkungan bisnis atau business environment dan strategi analisis. Kita tidak bisa lepas dari lingkungan bisnis, lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tinggal, saudara di rumah kita, tentunya ada lingkungan di rumah kita kan, ada tetangga-tetangga, ada juga warga-warga di sekitarnya, itu disebut dengan environment atau lingkungan. Tentunya dalam bisnis, dalam industri, perusahaan tentunya juga ada lingkungan perusahaan yang ada di sekitarnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada pesaing, ada perusahaan yang sejenis, ada perusahaan-perusahaan yang tidak sejenis. Ini akan berinteraksi dan akan mempengaruhi, sesuai ya. Accounting analisis, perlunya kita menganalisis akuntan. Ya, setiap perusahaan yang baik kalau dia punya akuntan yang baik, karena dia mampu menganalisis keuangannya dengan baik. Yang baik itu belum tentu dan tidak harus dengan keuntungan yang maksimal. Ya, itu adalah tujuan utama dari perusahaan ya, keuntungan. Tapi juga bagaimana dia bisa menjaga kekayaan itu tetap stabil dan tidak minus terus. Karena tidak mungkin perusahaan itu tidak minus. Pasti ada satu kalanya dia akan minus. Tapi jangan trennya itu minus terus. Trennya juga harus surplus terus. Itulah menjadi nilai utama daripada laporan keuangan, saudara ya.
Di sini ada aktivitas bisnis yang coba digambarkan, itu harus seimbang antara investasi dan pendanaan. Kita lihat dulu sebelah kiri, apa itu investasi. Aktivitas investasi, pembelian sumber daya. Sumber daya ini adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian penjualan sumber daya. Di sini maksudnya adalah kalau perusahaan itu perusahaan industri, pasti ada bahan baku. Dia mampu membeli sumber daya, bahan bakunya. Juga orang-orangnya yang sangat ahli. Kemudian setelah dia mendapatkan orang yang ahli, bahan baku yang bagus, masuk di proses, kemudian jadilah bahan baku, bahan jadi, setelah bahan jadi dia jual, dan tentunya dia mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu disebut dengan investasi. Kemudian pendanaan. Kita lihat di sisi kanan aktivitas pendanaan untuk pemilik equity dan non-pemilik atau liability. Ya, pendanaan ini ada dua, yaitu pemilik perusahaan dan non-pemilik perusahaan atau liability atau hutang. Kadang-kadang dalam sumber-sumber pendanaan perusahaan, tidak selamanya perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari operasional perusahaannya. Kadang-kadang dia juga harus mendapatkan dana-dana dari yang lain, dari investor, dari kreditor. Tentunya mereka memberikan pinjaman kepada perusahaan. Jadi di sini dikatakan investasi itu harus seimbang, atau dikatakan investasi sama dengan pendanaan. Jadi kalau dia beroperasional, maka apa yang dia operasionalkan, keuntungan yang diperoleh harus sama dengan pendanaan. Sama dengan modalnya, ini sama dengan aktiva sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah pasiva. Harus balance antara aktiva dengan pasiva. Pasiva itu isinya adalah modal atau kepemilikan, dan ada juga hutang di dalamnya. Seperti itu, saudara-saudara semuanya. Aktivitas bisnis. Ada 3 aktivitas bisnis di dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah aktivitas investasi, berikutnya adalah aktivitas perencanaan, dan aktivitas pendanaan. Dan semuanya dapat dikategorikan menjadi satu, yaitu aktivitas operasi, pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi, dan pemberian jasa. Nah, ini adalah aktivitas bisnis, bagaimana perusahaan itu melakukan investasi, kemudian juga bagaimana perusahaan itu merencanakan dalam 1 tahun dia mau ngapain aja. Tentunya tujuan adalah keuntungan, tapi untuk mencapai keuntungan itu strateginya apa saja, dan dana-dana mana yang dia peroleh selain daripada keuntungan-keuntungan operasional. Tadi saya katakan juga bisa lewat hutang, bisa lewat sumber-sumber dana yang lain, ada hibah, mungkin juga ada lewat pembelian saham, obligasi, atau surat-surat berharga. Nah, itu merupakan aktivitas operasi, aktivitas bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lanjut laporan keuangan. Sehingga kita di sini kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan, saudara. Laporan keuangan itu seperti apa saja. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Nah, saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan materi ini yang berikutnya, ada sebuah film. Film ini saya dapatkan melalui pelatihan atau TOT dari KPK. KPK itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada saat saya mengikuti TOT atau Trainer of Trainer, pelatihan dari KPK, saya mendapatkan sebuah film, dan film ini memang khusus untuk pembelajaran dan tidak mungkin lewat sini saya sharing kepada mahasiswa, tapi saya membaginya tidak secara langsung, tapi melalui materi pembelajaran. Jadi kalau ada KPK yang menonton YouTube saya mohon izin Pak atau Ibu, film ini saya gunakan sebagai pembelajaran kepada mahasiswa saya. Bagaimana kita harus menjaga integritas kita sebagai pengelola keuangan, kita harus menjaga dengan baik.
film ini akan saya bagi kepada mahasiswa dan kita akan bisa menontonnya. Mahasiswaku, semoga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Di manakah filmnya? Sebentar, saudara ya. Sebentar, saya mau izin sebentar, saudara ya. Oke, bentar, semoga filmnya saya dapatkan, saudara ya. Saya agak kesulitan untuk mendapatkan gambar daripada film tersebut, saudara semuanya. Oke, semoga film ini bisa ditonton, semoga bisa disaksikan oleh mahasiswaku. Sorry, kemana kah filmnya? Agak sulit saya mendapatkannya, saudara ya. Oke. Semoga bisa menyaksikan, saudara ya. Ya, film ini menjelaskan kepada kita mengenai tanggung jawab kita sebagai pengelola keuangan ya, saudara semuanya. Apalagi Anda sebagai manajemen keuangan, ada tanggung jawab yang harus Anda lakukan.
apakah ini bisa disaksikan tadi atau tidak, sebenarnya, tapi saya cukupkan sampai di sini aja. Oke, tadi sebenarnya movie tersebut menceritakan bagaimana seorang tanggung jawab kita sebagai seorang pengelola keuangan. Jadi kita harus hati-hati dengan kita di dalam mengelola keuangan karena ada banyak pihak yang mengawasi, apalagi saat ini bukan hanya BPKP, bukan hanya kepolisian, tapi juga ada KPK. Jadi kita dalam melaksanakan tugas kita keuangan, kita harus hati-hati juga. Nah, oke, saya pikir materi kita cukup sampai di sini, Saudara ya. Untuk slide berikutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang ke-6, Saudara ya, tentang perencanaan, kemudian informasi tambahan, dan juga akuntansi keuangan dan manajemen. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Tugas yang kedua yang saya ingin berikan kepada mahasiswa adalah Anda tolong kelas pagi dan kelas sore. Tugas pertama tadi adalah slide yang tadi saya berikan. Anda diminta untuk menjelaskan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi di atas. Dan yang berikutnya adalah Anda diminta untuk memberikan like dan subscribe. Ingat ya, Anda diminta untuk memberikan like dan subscribe kepada materi perkuliahan saya. Yang pertama, perkuliahan saya tolong berikan like dan subscribe dan berikan komentar di bawah daripada masing-masing YouTube tersebut. Yang pertama, yang kedua, tolong Anda berikan like dan subscribe kepada semua materi-materi YouTube yang dimiliki di channel Setie Portnumben. Karena selain itu ada mata kuliah saya, ada juga mata kuliah dosen yang lain, ada juga mungkin materi PKKMB, dan materi-materi yang lain. Tolong kelas saya coba buka Simakat, Saudara ya. Simakat. Ini kita hari Selasa ya, yang untuk ini hari Kamis ya. Teori analisis laporan keuangan. Oh, sudah log out. Saya harus permisi sebentar ya. Oke, ini adalah absen. Ingat ya, setiap tugas yang saya berikan, kemudian mahasiswa mengumpulkan kepada saya, maka saya akan masukkan ke dalam absen. Itu adalah ketentuan kita. Banyak sekali di dalam WA selalu bertanya bagaimana dengan absen. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain yang sudah memberikan penjelasan juga kepada teman-temannya bahwa absen yang saya masukkan ke dalam Simakat adalah mereka yang mengumpulkan tugas. Kemudian akan saya masukkan ke dalam absen. Nah, di sini ada kelas pagi, kelas sore. Yang pertama adalah di hari Kamis, ya. Hari Kamis. Di sini ada 27 mahasiswa. 27 mahasiswa. Nah, di sini Anda diminta yang pertama mengumpulkan tugas, jadi ada 27 tugas yang di slide saya, kemudian nanti tolong yang mahasiswa kelas ini kelas pagi ya. Kelas pagi juga memberikan like dan subscribe dan memberikan komentar. Jadi ada 27 komentar nanti di dalam mata kuliah saya yang khususnya YouTube ini ya. 27 komentar. Dan juga nanti tolong lihat like dan subscribe untuk materi-materi yang lain. Ini untuk kelas pagi, kemudian ada yang kelas sore, hari Jumat. Nah, ini adalah untuk kelas sore, ada 21. Cukup banyak juga mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan di teori analisis laporan keuangan. Oh, sepertinya saya terbalik. Ini adalah yang kelas pagi ya. Yang kelas pagi. Oke.
Oh nih, sorry. Oke, seperti itu nih yang kelas sore. Maaf, ini yang kelas sore. Tolong Anda yang kelas sore juga ada 21, like dan subscribe. Ada 2 tugas yang saya berikan kepada Anda. Yang pertama mengerjakan tugas yang saya berikan. Tolong jelaskan, berikan penjelasan indikator-indikator dari aktivitas bisnis. Dan yang kedua, tugas yang kedua adalah memberikan like dan subscribe dan komentar. Kita komentar bisa good, bisa thanks, bisa apa aja. Yang penting jangan memberikan komentar-komentar yang negatif, saudara ya. Kita memberikan komentar yang positif di kolom komentar di masing-masing materi YouTube. Ya, tolong 2 tugas itu saya berikan kepada Anda, baik kelas pagi maupun yang di kelas sore. Seperti itu, saudara-saudara semuanya. Tetap jaga kesehatan. Pesan saya di akhir daripada tatap muka ini, jaga kesehatan bagi kita semua, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang hampir kita semua tidak menginginkan situasi ini terjadi, tapi kita berdoa semoga Tuhan memberkati kita dan pandemi ini bisa cepat berlalu oleh karena kuasa Tuhan yang Maha Esa. Dan doa saya kepada kita semua, Tuhan jaga kita diberikan kesehatan dan dijaga agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali kepada materi yang akan datang.